أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, ini kembali lagi kita akan membahas tema-tema kita yang sangat luar biasa. Di antaranya susah sholat ada apa? Bukan ada apa dengan cinta nih ya, ada apa susah sholat. Ini penting banget ya, kita harus introspeksi diri pastinya ya. Dan yang kedua, amal soleh pembawa husnul khotimah. Masya Allah. Dan yang ketiga, adab ketika mendengarkan azan. Insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Zaki Mirza, Al-Ustadz Abi Maki. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk. Tapi saat ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Dan langsung aja kita akan konsentrasi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan tema kita yang pertama, susah sholat ada apa sih? Ya Allah ya. Langsung bersama guru kita Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang orang suka nggampangin ya. Enggak, aku aneh-aneh, enggak susah sholat, emang aneh malas aja. Ada gitu juga nih. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, susah sholat. Kadang-kadang rumahnya di samping masjid, tapi kayaknya kupingnya ketutup. Kagak mau jalan kakinya ke masjid. Habis itu kayaknya pas ajan gitu ya. Ya udah zuhur aja nih. Ya Allah gitu doang. Bukannya alhamdulillah gitu kan ya. Ya cepet banget ini udah zuhur ya. Kagak ada kegeraknya gitu guru. Nah mohon ilmunya guru, ini kenapa sih? Ada masalah apa sih sama orang ini? Iya. Baik silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang berbahagia, sahabat saya, abang saya, Bang Ali Zainal, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Ada guru-guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Abi Maki,
Al-Ustadz Azhari Nasution. Kita doakan beliau-beliau diberkahkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang mulia ini satu tema yang sangat dekat banget dengan keseharian kita, yaitu kewajiban sholat. Terutama untuk kita kids zaman now, anak-anak muda yang kadang ngerasa, sholat tuh cuman ngebebanin doang. Lagi asik-asik nongkrong, azan. Kalau yang Bang Ali bilang sih tadi masih mending, ya Allah cepet amat zuhur. Itu yang ribet kalau ada yang bilang, ya udah zuhur aja lagi. Jadi seakan-akan panggilan azan itu satu panggilan yang nyusahin. Padahal justru subhanallah ini satu panggilan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak setiap hambanya untuk mengingat Allah. Di awal saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat, haji, dan lain sebagainya, semua perintah itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah urusan perintah sholat, Allah nggak pakai nitip-nitip lagi sama malaikat Jibril. Tapi Allah langsung memberangkatkan kekasihnya, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat langsung ke Sidratil Muntaha. Diberikanlah perintah yang pada awalnya sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam. Kebayang gak tuh, terutama kita yang muda. Mungkin kalau yang nenek-nenek sih emang demennya kali ya, mengapain lagi udah jelang maghrib. Kalau gak ibadah ame sholat. Tapi buat yang muda mungkin kalau saat itu tidak ada daya tawar dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 50 waktu, la ilaha illallah. Lagi syuting model begini Bang Ali, baru buka bismillah, assalamualaikum, udah azan lagi. Tapi setelah tawar menawar subhanallah, ditetapkanlah waktu kita sebanyak 5 waktu yang wajib, yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini menjadi satu perintah bukan hanya kepada kekasihnya, tetapi bahkan Rasulullah menyampaikan risalah ini, diwajibkan sholat fardu 5 waktu ini kepada semua umatnya. Ada apa dengan itu semua? Ternyata memang di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dan ternyata Allah memerintahkan sholat, dirikanlah sholat. Supaya apa? Karena dengan sholat tersebut seharusnya orang yang mendirikan sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang perlu kita catat bareng-bareng. Orang yang benar-benar mendirikan sholat harusnya dengan sholatnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah misi kenapa kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Supaya kita punya kekuatan dalam hati, dalam diri untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya ke situ. Tetapi pada prakteknya mohon maaf lahir batin. Berapa banyak orang mungkin jangan-jangan kita sholatnya rajin, Masya Allah tepat waktu, belum lagi sholat sunnah, tahajud, oh subhanallah. Ngomongin orang juga gak berhenti-berhenti. Kita sholat duhanya rajin, minta rezeki sama Allah. Tapi subhanallah, kepoin status orang juga gak ngaso-ngaso. Atau jangan-jangan habis sholat zuhur selesai posting cepret, alhamdulillah zuhur selesai. Jadi kepengen tuh orang sewarga di Instagram dia pengen tahu kalau dia habis melaksanakan sholat zuhur. Artinya apa? Artinya begitu banyak sholat-sholat kita selama ini belum merubah diri kita menjadi manusia lebih baik lagi. Manusia yang peduli sama tetangga. Manusia yang ketika sholat, selesai sholat dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah dia punya hubungan langsung kepada Allah,
Akhirnya dia langsung lagi bersilaturahim dengan orang di sebelah kanan dan kiri para tetangganya, peduli lagi terhadap sesama. Siapapun, orang duafa, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Nah, lalu berarti misi dari apa yang Allah sampaikan jelas, clear, fix. Kalau ternyata sholat itu justru jadi benteng kita. Jadi kalau seandainya kita nggak sholat, yang rugi bukan Allah. Allah nggak akan pernah gulung tikar kalau kita nggak sholat. Jangan timbang kita sendirian, se-RT, se-RW, sekelurahan, sedunia orang nggak sholat, Allah nggak akan bangkrut. Yang rugi itu kita. Karena dengan sholatlah kita membangun pondasi supaya kita punya hati yang peka. Rendah hati, ingat mati. Itu yang susah. Kenapa sih ya kita malas amat ya kalau mau sholat. Padahal udah niatnya kenceng dan lain sebagainya. Atau ketika azan berkumandang, emang di saat azan kita diam gak ngapa-ngapain. Tapi saat itu kita gak langsung sholat dan lain sebagainya. Ada satu hal yang memang kurang dalam diri kita yaitu kesadaran diri. Bahwa apa? Bahwa tadi misi dari diperintahkan kita mendirikan sholat untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata manusia siapapun. Bahkan di mata semua makhluk hidup di alam semesta ini. Jadi bagaimana menghadapi rasa malas yang ada di dalam diri kita ketika menghadapi sholat. Sebenarnya semua kembali kepada kesadaran diri. Kadang orang itu kudu dibenturin dulu baru dia sadar. Berapa banyak orang yang mau tidak mau dia rajin mendirikan sholat khusyuk. Ketika dia sudah mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang akhirnya sadar. Kesadarannya karena dibenturkan sama Allah, dia kecelakaan, dia masuk ICU. Namanya juga ICU kan. Orang kalau udah masuk ICU udah bahaya, ICU. Wow. Dalam hati dia sebentar lagi mau lihat Allah nih ICU gitu kan. Orang kalau sudah masuk ICU subhanallah ini udah di ujung sakaratul maut. Tapi alhamdulillah Allah ngasih kesempatan hidup lagi. Di saat itulah akhirnya dia baru berbenah diri, dia memperbaiki sholatnya. Kadang manusia kudu dibenturin dulu, sama kayak anak kecil. Anak kecil itu kadang kalau kita bilangin, udah dipelototin, udah dinasehatin, udah diteriakin, tetap aja bandel, tetap aja nakal. Nah suatu hari dia nyungsep dari bangku, palanya nyusur ke ubin, baru dia nangis sendiri kejar. Paling orang tua bilang, nah lo rasain dah kan gitu. Begitupun kita sama. Kadang ada masanya satu tragedi, satu musibah membuat kita menjadi ingat kepada Allah. Makanya tadi wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar. Ternyata subhanallah keutamaan mengingat Allah lewat sholat itu jauh lebih besar dari semua ibadah yang ada. Itulah kenapa kala Nabi SAW baginda Rasulullah beliau bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali ditanya di saat nanti masuk kita ke alam barzah, di saat nanti kiamat tiba, bukan seberapa banyak harta kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita, bukan seberapa mewah kendaraan kita, tapi yang ditanya sama Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, semampu apa sholat kita, mampu menjadikan diri kita menjadi manusia lebih baik lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Merugilah orang yang sholat. Loh kok begitu? Orang yang dengan sholatnya dia lalai. Lalai bukan hanya dalam masalah waktu, tapi sholatnya tidak menjadikan dia menjadi manusia lebih baik lagi. Maka dari itu buat semuanya yuk kita introspeksi diri kita masing-masing, terutama bagaimana sholat kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, banyak juga orang yang baru hijrah gitu ya. Saking kepengennya mendalami agama, akhirnya nggak sadar, dia semangat, dipilih sama teman-teman yang lain jadi imam. Cuman karena kepengen nunjukin dia baru hijrah, istiqomah dalam sholat. Sholatnya sholat maghrib, dia baca kenceng gitu kan. Waladhdallin amin, selesai dia baca surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, waduh. Ini teman-temannya makmum 3 orang di belakang kan. Yang atu baru taubat lagi nih yang atu. Pas denger Yasin dalam hati dia, nih kayak gue pernah denger kemarin acara tahlilan nih. Ini roman-romannya panjang nih gitu kan.
Yang kedua, nanya dari dalam hati. Ini berhentinya ayat yang mana ntar nih. Yang ketiga yang batal. Kata yang ketiga, dalam hati dia bilang apa? Nih imam gue gak demen model begini nih. Segala baca Yasin. Artinya apa? Artinya ketika orang dia baru hijrah, kemudian dia baru berusaha memperbaiki sholatnya. Yang terpenting jangan merasa bahwa sholat kita lebih baik dari yang lain. Itu yang gak boleh. Jadi buat sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita berusaha untuk membenahi sholat kita. Yakinlah orang yang sholat senantiasa dia berada dalam ketenangan hidup. Makanya sholat itu bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi didirikan. Kalimatnya wa aqimis sholat. Kenapa kok harus didirikan bukan dilaksanakan? Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sholatnya hanya sekedar sholat, gerakannya sekedar hanya gerakan, takbir hanya takbir. Tapi dia tidak mampu mengimplementasikan takbirnya dalam keseharian. Contoh gerakan takbir, Allahu Akbar. Ini kan tanda orang nyerah bang di mana-mana. Allahu Akbar, pasrah, nyerah. Jadi kalau udah Allahu Akbar, maka sebenarnya dia memasrahkan segala tujuan aktivitas hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh dah gerakan sujud. Kita lihat bahwa ternyata orang yang sujud merendahkan dirinya serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sujud sebenarnya dia sedang menempelkan sesuatu yang paling penting dari bagian tubuhnya yaitu kepala. Kepala adanya di atas, tapi ketika sujud benar-benar ada di bawah. Dia membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, karena sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan meninggikan Allah setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama nasihat buat saya, bisa mengevaluasi sholat kita masing-masing. Amin ya Allah. Sehingga ke depannya kita menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah dan Amin. di mata makhluk hidup di alam semesta ini. Masya Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan sosmed kita nih guru, mohon izin. Ini dari Siap. @aul_rahma. Kenapa nih? Karena ini bagus banget pertanyaannya ya. Kenapa setiap kita punya niat untuk sholat nih, baru niat nih. Iya. Harusnya jangan niat lah, udah wajib ini, harus kudu mesti ya. Baru niat untuk sholat terasa berat, katanya males banget. Padahal sudah ada niat tuh kata dia untuk melakukannya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz, diruyah ente? Enggak ya. Nah ini, maaf Ini ya. banyak jin nih kali. Jadi udah baru niat, harusnya udah gak boleh niat ini ya. Harusnya udah mau harus kerjain ya. Ini mohon ilmunya guru. Makanya ya kalau kata orang tuh malu sih dibang niat doang sih. Sama aja lu mau makan niat doang. Di depannya enak tuh, ada semur, nasi ulam, kerupuk, sambal. Wah mantap banget dah. Itu niat doang, gue niat nih. Nggak makan-makan. Kira-kira kenyang kagak tuh ya? Kagak. Agak kenyang guru. Sama, orang juga kalau udah niat sholat, yang kudu dilawan adalah rasa malas. Udah bismillah aja deh gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yuwaswisu fi sudurin nas. Kan yang namanya setan tuh bisikannya ada aja ya gitu. Kalau istilah di film-film kartun tuh yang sebelah kanan kita warna putih, malaikat. Yang kiri ini biang setan nih. Setannya ya. Iya. Iya. Kata yang putih, udah yuk sholat, yang kiri ntar aja, tenang tuh bakso belum kelar urusan kan gitu. Iya, Jadi ya godaannya seperti itu, tapi disitulah Allah sedang menguji keimanan kita. Jangan cuma niat, tapi niat harus kita langsung praktekkan supaya niat tidak hanya sekedar niat, tapi niat menjadi satu gerakan, yang gerakan itu justru menjadi amal jariah kita dunia akhirat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini jadi perwakilan banyak orang nih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, istilahnya memotivasi kita nih ya. Next udah gak boleh niat lagi, emang udah wajib kerjain sholatnya ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas amal soleh pembawa husnul khotimah. Masya Allah, bersama guru kita Al Ustadz Abi Maki. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.